Evaluasi merupakan langkah penting dalam penugasan audit, karena pada tahap ini, auditor harus mencari bukti yang menguatkan informasi yang diperoleh pada survei pendahuluan, dan auditor dituntut untuk menyediakan langkah-langkah dalam menerapkan kreativitas profesional dalam menjalankan analisis dan evaluasi selama menjalankan program audit. Tahapan pekerjaan lapangan. Tahapan pekerjaan lapangan lebih memfokuskan pada pengujian transaksi dan komunikasi dengan audit. Berikut disajikan tahapan-tahapan pekerjaan lapangan. Yang pertama yaitu pertemuan awal. Dalam pertemuan ini, beberapa topik yang dibahas yaitu meliputi yang pertama, pengenalan tim auditor internal dengan personal audit. Yang kedua, mengkomunikasikan jadwal pembahasan mengenai titik-titik yang luar biasa, diskusi tentang temuan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan penugasan audit. Dan yang terakhir, menjelaskan lingkup penugasan serta menjelaskan tahapan audit yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pengujian transaksi. Tujuan dari pengujian ini adalah agar auditor dapat menilai pengendalian internal berjalan dengan efektif melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang ketiga yaitu komunikasi audit. Auditor juga menginformasikan tentang kemajuan audit selama proses berlangsung. Biasanya komunikasi yang dapat dilakukan secara lisan melalui surat elektronik atau email, tertulis atau memo untuk masalah yang lebih kompleks agar memiliki pemahaman yang sama mengenai proses bisnis yang diaudit. Untuk auditor internal, dalam penugasan audit lebih banyak dituntut untuk melakukan komunikasi yang intensif, mengingat auditor internal lebih difokuskan pada tinjauan pengendalian internal audit. Dan yang terakhir yaitu pertemuan akhir. Auditor akan bertemu dengan auditor untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Pertemuan ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyepakati rekomendasi yang paling layak dan untuk menghitung kejutan selama fase penyampaian pelaporan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit, karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Di sini, pengujian audit rutin dilakukan untuk mengkonfirmasi evaluasi asli dalam hal penerapan pengendalian dan efek dari kelemahan kontrol. Yang selanjutnya akan merujuk pada penerapan standar 2A 2120A4. 2A 2120A4 merupakan kriteria yang memadai untuk mengevaluasi kontrol. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah membuat kriteria yang memadai untuk menentukan tujuan dan tujuan telah dicapai. Jika memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam evaluasi. Sedangkan jika tidak memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen untuk mengembangkan sesuai kriteria evaluasi. Berikut teknik evaluasi yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama bagian alir atau flowchart, pengujian transaksi, internal control questionnaire atau ICQ, dan internal control evaluation system atau ICES. Jadi yang pertama yaitu flowchart. Flowchart sendiri bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan untuk tujuan pengendalian. Berikut merupakan contoh dari simbol-simbol yang bisa digunakan audit untuk membuat flowchart. Teknik evaluasi yang selanjutnya yaitu pengujian transaksi. Pengujian transaksi umumnya digunakan untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam memproses transaksi. Yang ketiga yaitu ada internal control questionnaire atau ICQ. Nah, ICQ sendiri akan menuntun auditor untuk bertanya tentang internal control khusus atau umum kepada manajemen audit. Contoh pertanyaan dari ICQ sendiri yaitu seperti apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang secara jelas, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sejenis. Nah, kuesioner yang seperti ini didesain sehingga respon negatif akan mengidentifikasikan kelemahan potensial internal control. ICQ sendiri terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diaplikasikan pada operasi tertentu dan dirancang agar jawabannya menjadi tidak dan mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian. Teknik evaluasi yang terakhir yaitu Internal Control Evaluation System atau ICES. ICES sama halnya dengan ICQ, tetapi lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang diterapkan auditnya. Selanjutnya, mengapa bukti audit penting dalam pelaksanaan audit? Karena bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit.
Auditor diwajibkan untuk bertindak secara objektif, menjalankan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, dan mengumpulkan informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar yang kuat atas temuan dan rekomendasi. Kemudian, kriteria bukti. Bukti audit digunakan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat auditor di dalam laporannya. Untuk itu, bukti audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu cukup, artinya jumlah bukti audit yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan dengan mempertimbangkan sampling statistik, materialitas, tingkat resiko, dan tingkat pengetahuan auditor terhadap operasional aktivitas. Yang kedua yaitu relevan, artinya bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Dan yang ketiga yaitu andal, yang artinya bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, tidak bias, dan jika memungkinkan bukti tersebut diperoleh dari pihak ketiga atau diperoleh langsung oleh auditor. Selanjutnya, klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber dalam memperoleh bukti audit, bukti dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bukti internal. Bukti internal adalah bukti yang diperoleh dan dibuat oleh auditor. Yang kedua, bukti internal eksternal. Bukti internal eksternal adalah bukti yang berasal dari lingkungan internal, tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Yang ketiga, bukti eksternal internal. Bukti eksternal internal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal, tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal. Dan yang keempat, bukti eksternal. Bukti eksternal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal. Selanjutnya yaitu tipe bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, struktur pengendalian intern atau disebut dengan SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, inspeksi ke lapangan, dan inventarisasi fisik. Yang ketiga, bukti dokumen. Bukti dokumen adalah bukti dokumen yang disajikan dengan terbuat dari kertas dengan berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol. Yang keempat, bukti keterangan. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh pihak auditor dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Dan yang kelima adalah bukti analitis. Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lainnya. Yang terakhir yaitu teknik pengujian. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang relevan, andal, dan cukup. Berikut adalah beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh auditor dalam menguji audit. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengujian audit. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pertanyaan. Yang kelima, inspeksi. Yang keenam, diagram. Yang ketujuh, pemodelan. Yang kedelapan, observasi. Yang kesembilan, konfirmasi. Yang kesepuluh, analisis. Yang kesebelas, vouching. Yang ke-12 tracing, dan yang ke-13 adalah scanning.